Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah dia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Injil hari ini menyajikan seorang wanita yang meminyaki minyak wangi kepada Yesus selama pesta di rumah Simon orang Farisi. Salah satu aspek yang baru sebagai kabar baik yang diwartakan Yesus adalah sikap Yesus yang mengejutkan terhadap seorang wanita. Pada masa Perjanjian Baru, hidup seorang wanita itu sangatlah terpinggirkan, baik di sinagoga maupun dalam ruang publik. Sejak masa Ezra, otoritas keagamaanlah yang memarginalisasikan para wanita. Namun ada perlawanan dari para wanita terhadap otoritas ini, seperti dalam kisah Yudit, Esther, Ruth, Naomi, dan lain sebagainya. Perlawanan ini menemukan gemanya dengan Yesus yang menerima seorang wanita seperti dalam Injil hari ini. Ayat 36 sampai 38. Situasi yang menimbulkan perdebatan. Tiga orang yang sama sekali berbeda bertemu satu sama lain, yakni Yesus, Simon orang Farisi dan seorang Yahudi, serta seorang wanita yang dikatakan sebagai orang berdosa.
Yesus berada di rumah Simon yang telah mengundangnya untuk makan malam bersamanya. Seorang wanita masuk dan duduk di dekat kaki Yesus. Ia mulai menangis dan kemudian membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Wanita ini mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi. Apa yang dilakukan wanita itu sebagai tanda kemerdekaan dirinya. Saudara dan saudari, Yesus tidak menyuruh wanita ini pergi dari dirinya, tetapi Yesus menerima sikap wanita itu. Lalu ayat 39 sampai 40. Reaksi orang Farisi dan tanggapan Yesus. Yesus menerima wanita itu yang menurut kebiasaan waktu itu, wanita itu tidak dapat diterima karena dia orang berdosa. Orang Farisi mengamati segala sesuatu yang dilakukan Yesus dan mengkritik Yesus serta mengutuk wanita itu. Jika Yesus ini seorang nabi, maka Yesus akan tahu siapa wanita ini dan orang macam apakah yang menyentuhnya dan nama buruk yang melekat pada wanita itu. Yesus kemudian menggunakan perumpamaan untuk menanggapi provokasi orang Farisi. Ayat 41 sampai 43. Perumpamaan tentang dua orang debitur. Orang pertama berutang 500 dinar, sementara orang yang lainnya 50 dinar. Kedua orang itu tak mampu membayar dan keduanya diampuni. Siapakah di antara mereka yang lebih mencintai tuannya? Tanggapan Simon orang Farisi adalah, aku kira orang yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Perumpamaan itu mengandaikan bahwa baik orang Farisi maupun wanita itu telah menerima beberapa bantuan dari Yesus. Dengan sikap mereka berdua terhadap Yesus, mau menunjukkan bahwa mereka berdua menghargai anugerah yang mereka terima dari Yesus. Orang Farisi menunjukkan rasa kasihnya dan syukurnya dengan mengundang Yesus untuk makan bersama dengannya. Sementara itu, wanita itu menunjukkan cintanya dan rasa syukurnya kepada Yesus dengan air matanya, ciumannya, dan minyak wangi. Lalu ayat 44 sampai 47. Saudara dan saudari, bagi Yesus setelah menerima tanggapan orang Farisi, Yesus menerapkan perumpamaan itu. Meskipun Yesus berada di rumah orang Farisi karena diundang olehnya, Yesus tetap tidak sungkan untuk mengajar dan bertindak. Yesus membela wanita itu terhadap kritik orang Farisi. Pesan Yesus bagi orang Farisi yakni orang yang diampuni sedikit karena mencintai sedikit. Orang Farisi berpikir bahwa dirinya bukan orang berdosa karena dia mematuhi hukum secara menyeluruh. Bagi Yesus yang terpenting bukanlah ketaatan terhadap hukum itu sendiri, tetapi kasihlah yang mendasari seseorang mematuhi hukum. Yesus menanggapi orang Farisi yang memandang dirinya taat pada Allah. Simon, engkau tidak menuangkan air di atas kakiku, engkau tidak memberiku ciuman, engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak wangi. Terlepas dari Simon mengundangnya, Yesus berkata kepadanya bahwa Simon mengasihi hanya sedikit. Lalu ayat 48 sampai 50. Firman Yesus kepada wanita itu. Yesus menyatakan bahwa wanita itu diampuni dan kemudian menambahkan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Ada warta baru yang Yesus tunjukkan. Yesus tidak menghukum wanita itu, tetapi Yesus menerima wanita itu. Imanlah yang membantu wanita itu untuk bertemu dengan dirinya sendiri dan bertemu dengan Allah. Dalam hubungan dengan Yesus, kekuatan baru timbul dalam diri wanita itu dan membuatnya dilahirkan kembali. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita. Wanita itu pasti tidak akan berbuat seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini jika dia tidak sungguh meyakini bahwa Yesus akan menerimanya. Apakah kita semua memiliki iman yang sama seperti wanita itu? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah
kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda